Hari itu langit tampak cerah. Secerah hati Nisa ketika membuka pintu rumah barunya bersama Raffi. Suami yang baru 2 minggu resmi menikah dengannya. Rumah kecil di ujung gang itu belum sepenuhnya selesai dicat. Aroma semen masih samar tercium. Dan beberapa kardus masih menumpuk di pojok ruangan. Tapi di mata mereka, itu adalah istana kecil, tempat impian yang akan mereka isi dengan tawa, harapan, dan rencana masa depan. Nisa berjalan pelan di ruang tamu, menyentuh dinding yang dingin seolah ingin memastikan semuanya nyata. Akhirnya, "Ya, Mas," ucapnya dengan mata berkaca. Raffi tersenyum, lalu merangkul bahunya. "Iya, ini awal kita, sayang. Bukan rumah besar, tapi semoga jadi tempat paling hangat buat kita." Di luar, matahari pagi menembus tirai tipis, menari di permukaan lantai yang masih berdebu. Nisa menatapnya dengan hati bergetar. Ia teringat perjuangan mereka selama ini, menabung dari gaji kecil, menolak ajakan jalan-jalan demi bisa membeli kulkas bekas, dan menahan diri dari hal-hal mewah. Kini semua terasa terbayar. Meski sederhana, setiap sudut rumah itu seperti membawa arti baru. Dapur kecil yang hanya cukup untuk 1 orang saja pun tampak istimewa di matanya. Nisa membayangkan akan memasak sarapan sederhana untuk Raffi setiap pagi, menyambutnya pulang dengan teh hangat di sore hari. Dalam diam, ia berdoa agar kebahagiaan ini bisa bertahan lama. Agar rumah mungil mereka tidak hanya berisi dinding dan atap, tetapi juga kasih sayang yang tumbuh setiap hari. Raffi, yang masih duduk di lantai menatapnya dengan senyum kecil. Tak tahu bahwa di balik mata Nisa yang berbinar itu juga tersimpan rasa takut. Takut kalau kebahagiaan ini mungkin terlalu indah untuk bertahan lama. Tapi untuk saat ini, keduanya memilih untuk tidak memikirkan apapun. Mereka hanya ingin menikmati hari pertama di rumah yang mereka sebut rumah cinta. Tempat segala mimpi dimulai. Pagi pertama mereka di rumah baru dimulai dengan aroma nasi goreng sederhana. Nisa bangun lebih awal, mengenakan daster lembut dan celemek bermotif bunga. Ia tersenyum kecil saat mendengar suara langkah Raffi dari kamar. "Mas, mau kopi atau teh?" tanyanya sambil menyiapkan piring. Raffi yang masih setengah mengantuk duduk di kursi plastik sambil menguap. "Kopi aja, biar semangat kerja," jawabnya. Mereka sarapan bersama di meja kecil yang baru mereka beli dari pasar loak. Masih penuh goresan tapi terasa begitu bermakna. Di sela-sela makan, mereka berbicara tentang masa depan, tentang tabungan, rencana membeli motor, dan harapan punya anak. Semua terasa ringan, seolah dunia berpihak pada mereka. Namun di tengah tawa itu, Nisa sempat melirik dompet Raffi yang terbuka di atas meja. Ia melihat lembaran uang yang tidak seberapa, lalu diam sejenak. Ia tahu betul betapa keras suaminya berusaha. Tapi di hatinya muncul kekhawatiran kecil. Bagaimana jika nanti uang tak cukup? Bagaimana jika hidup tak seindah sekarang? Raffi yang menyadari perubahan wajah istrinya hanya tersenyum lembut. "Kita nggak akan kekurangan, Din. Yang penting kita bareng-bareng," katanya sambil menggenggam tangan Nisa. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Mereka melanjutkan sarapan dengan hati hangat, seakan yakin bahwa cinta memang cukup untuk membuat hidup terasa lengkap, setidaknya untuk saat ini. Hari-hari berikutnya berjalan penuh warna. Nisa mulai terbiasa mengurus rumah, mencuci baju, menata perabot.
bahkan menanam cabai di pot bekas kek. Raffi sibuk bekerja sebagai karyawan toko bangunan. Pulang sore dengan wajah lelah tapi tetap membawa senyum. Malam-malam mereka dipenuhi canda ringan, membahas hal sepele seperti kek, dinding yang mulai mengelupas atau tetangga sebelah yang suka memutar lagu dangdut keras-keras. Namun di balik tawa itu, ada rasa lelah yang perlahan tumbuh di hati Nisa. Ia mulai merasa sendirian ketika Raffi sering pulang larut karena lembur. Kadang ia duduk di ruang tamu sendirian, menatap jam dinding sambil menunggu suara pintu dibuka. Raffi memang selalu datang membawa oleh-oleh kecil, roti, buah, atau sekadar senyum. Tapi entah mengapa, Nisa mulai merindukan percakapan yang lebih panjang. Bukan sekadar basa-basi tentang pekerjaan. Ia mulai merasa bahwa cinta saja tak cukup untuk mengisi kesepian yang datang diam-diam di antara rutinitas mereka. Suatu malam, hujan turun deras. Nisa menunggu Raffi yang belum juga pulang. Telepon genggamnya tak aktif, dan suara rintik hujan di atap membuat hatinya gelisah. Ketika akhirnya pintu diketuk, ia berlari membukanya dengan lega. Tapi begitu melihat wajah Raffi yang muram, senyumnya sirna. "Maaf, Din. Uang gaji bulan ini belum bisa kubawa pulang. Toko lagi sepi, katanya baru cair minggu depan," ujar Raffi pelan. Nisa hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya ada kekecewaan kecil yang sulit diucapkan. Bukan karena uangnya, tapi karena rasa tak berdaya yang mulai muncul. Malam itu mereka makan mie instan bersama, tanpa banyak bicara. Lampu dapur yang redup membuat bayangan wajah mereka tampak suram di dinding. Setelah makan, Nisa berbaring memunggungi Raffi, menahan air mata yang jatuh diam-diam. Ia mencintai suaminya, tapi tak bisa membohongi hatinya bahwa hidup mulai terasa berat. Dalam gelap, Raffi memandang punggung istrinya. Ingin meminta maaf lebih dalam tapi tak tahu harus mulai dari mana. Mereka sama-sama terdiam, dan dalam diam itu, cinta mereka diuji untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, hujan berhenti tapi suasana di rumah masih terasa dingin. Raffi berangkat kerja tanpa banyak bicara. Sementara Nisa duduk di meja makan dengan wajah kosong. Ia menatap gelas kopi yang sudah dingin, lalu menarik napas panjang. Hatinya penuh tanda tanya. Apakah semua ini akan selalu begini? Apakah rumah tangga memang sesulit ini dijalani? Namun ketika ia melihat foto pernikahan mereka di dinding, senyumnya perlahan kembali muncul. Ia sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai. Tak mungkin segalanya selalu indah. Nisa memutuskan untuk kembali memasak, menyiapkan makan malam terbaik yang bisa ia buat dengan bahan seadanya. Ia ingin menyambut suaminya dengan senyum, bukan dengan keluh kesah. Karena di dalam dirinya, masih ada keyakinan bahwa setiap badai pasti berlalu. Dan setelah hujan, langit akan kembali biru. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Untuk tetap menjaga rumah kecil itu tetap hangat dengan cinta. Meski dunia di luar terasa dingin. Hari-hari setelah bulan madu seolah berjalan dengan ritme yang sama. Namun perlahan kehilangan hangatnya. Raffi mulai sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Sementara Nisa tinggal di rumah yang terasa semakin hening. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan. Tapi seringkali nasi goreng buatannya dibiarkan dingin di atas meja karena Raffi terburu-buru berangkat. Nisa tidak pernah marah. Hanya tersenyum dan membereskan piring itu seolah tak ada apa-apa. Namun,
di dalam hatinya ada ruang kosong yang makin lebar. Ia menatap jam dinding setiap sore, berharap suara motor suaminya segera terdengar di depan rumah. Tapi malam datang lebih dulu. Ketika Raffi akhirnya pulang, ia sudah terlalu lelah untuk sekadar berbicara lama. Nisa menatap punggung suaminya yang tertidur di sofa, lalu menarik selimut perlahan. "Aku rindu, tapi tak tahu bagaimana mengatakannya," gumamnya lirih. Malam-malam berikutnya pun begitu, lampu temaram, suara hujan di atap, dan hati yang mulai dingin tanpa sebab jelas. Raffi sebenarnya sadar bahwa ada jarak di antara mereka, tapi setiap kali mencoba memperbaikinya, pekerjaan selalu menahan langkah. Ia berjanji akan makan malam bersama Nisa, tapi selalu gagal karena rapat mendadak. Sementara Nisa semakin jarang bicara. Ia hanya menatap jendela, melihat langit sore yang berubah jingga. Mencoba menenangkan diri dengan membuat kue atau merapikan kamar. Namun sepi itu makin terasa. Suatu malam, Nisa menyiapkan makan malam istimewa, sayur asem kesukaan Raffi, sambal terasi, dan ikan goreng hangat. Ia menunggu hingga pukul 9, tapi Raffi tak kunjung datang. Ponselnya hanya memberi pesan singkat, "Maaf, lembur lagi." Nisa memandangi meja makan dengan air mata jatuh tanpa suara. Hidangan itu kini dingin, seperti perasaan yang ia simpan sendiri. Ketika Raffi akhirnya pulang tengah malam, rumah sudah gelap. Di meja makan masih tersisa piring berisi nasi yang mulai mengeras. Di situ, cinta terasa seperti hidangan yang terlambat disantap, masih ada, tapi tak lagi hangat. Beberapa bulan kemudian, badai kecil mulai datang dalam bentuk ekonomi. Kantor Raffi mengalami penurunan pendapatan, dan gajinya terpaksa dipotong setengah. Ia tidak langsung memberitahu Nisa, takut membuat istrinya khawatir. Tapi perubahan itu terasa, uang belanja berkurang, tagihan menumpuk, dan wajah Raffi semakin muram setiap pulang. Nisa mencoba memahami, menekan egonya, dan tetap memasak seadanya. Kadang hanya tempe goreng dan sambal, tapi ia menyajikannya dengan senyum kecil. Namun tekanan itu terus tumbuh. Raffi mulai mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir malam. Pulang saat subuh ketika Nisa baru bangun. Mereka jarang berbicara, bahkan untuk sekadar bertanya, "Apa kabar hari ini?" pun terasa canggung. Suatu pagi, Nisa memandang cermin dan terkejut melihat wajahnya sendiri tampak pucat dan letih. Ia sadar, bukan hanya uang yang menipis, tapi juga kebersamaan mereka. Hatinya berbisik, apakah ini harga dari perjuangan? Atau tanda cinta mulai kehilangan arah? Suatu malam, ketika hujan turun deras, pertengkaran pertama mereka pecah. Hanya karena hal sepele, Raffi lupa membeli beras. Namun dari hal kecil itu, semua luka yang disimpan akhirnya meledak. "Kamu nggak pernah benar-benar ada di rumah. Aku cuma butuh kamu di sini, bukan uangnya." Suara Nisa pecah bersama air mata. Raffi membalas dengan nada tinggi, "Aku kerja juga buat kamu, Din. Kamu pikir aku senang begini?" Kata-kata saling menabrak seperti petir di langit malam. Setelah itu, keheningan menggantung lama. Raffi keluar rumah tanpa membawa jas hujan. Sementara Nisa terduduk di lantai, menangis dalam diam. Hujan di luar menyatu dengan air mata di pipinya. Di antara suara deras itu, ia berdoa agar suaminya kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hatinya. Ia takut kehilangan, tapi lebih takut jika cinta mereka perlahan mati tanpa sempat. Disadari, Raffi akhirnya pulang.
Menjelang subuh, pakaian basah kuyup, mata merah, dan wajah lelah. Nisa masih duduk di ruang tamu dengan selimut di bahunya, menatap pintu yang kini terbuka. Saat melihat Raffi berdiri di sana, tanpa kata ia berjalan dan memeluknya erat. Tidak ada yang meminta maaf lebih dulu, tapi keduanya tahu mereka sama-sama salah. Raffi menunduk, memegangi rambut Nisa, sementara istrinya menangis di dadanya. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan bau tanah basah yang menenangkan. Dalam keheningan itu, mereka duduk di lantai, saling menggenggam tangan. Aku cuma nggak mau kita seperti orang asing di rumah sendiri, bisik Nisa. Raffi mengangguk pelan. Matanya berkaca. Ia tahu cinta yang mereka miliki masih ada, hanya tertimbun oleh lelah dan waktu. Saat fajar muncul di balik tirai, keduanya diam, menikmati cahaya baru yang perlahan masuk ke dalam rumah kecil mereka. Malam itu, setelah semua tamu undangan pulang dan lampu-lampu taman mulai redup, Arga dan Nisa duduk berdua di teras rumah mereka yang baru. Angin membawa aroma bunga melati dari halaman depan, dan suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Hening, namun nyaman. Arga menatap wajah istrinya yang tampak lelah tapi bahagia. Dan di dalam hatinya ia bersyukur. Karena akhirnya semua perjuangan panjang mereka menemukan rumahnya. Di malam itu, Nisa menyandarkan kepala di bahu Arga sambil tersenyum kecil. Aku masih nggak percaya kita sudah menikah, katanya pelan. Seolah takut jika kata-kata itu membuat semuanya jadi mimpi. Arga tertawa lirih. Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun, jawabnya. Mereka terdiam lagi, menikmati detik demi detik kebersamaan pertama mereka sebagai suami istri. Nisa lalu menatap cincin di jarinya, mengelusnya dengan lembut seolah mengingat setiap kenangan yang membawa mereka sampai ke sini. Perdebatan kecil, hujan yang mereka lewati bersama, bahkan hari-hari ketika mereka nyaris menyerah pada jarak dan keadaan. Semua terasa seperti potongan film yang berputar ulang di dalam kepalanya. Kamu tahu, dulu aku takut nikah sama kamu, katanya jujur. Arga menoleh, sedikit terkejut. Takut kenapa? Takut kamu berubah, jawabnya cepat. Takut setelah nikah, kamu nggak lagi romantis. Takut kamu sibuk, lupa hal-hal kecil kayak dulu. Arga tersenyum lebar, memegang tangan Nisa erat-erat. Kalau aku berubah, tolong ingetin, ya. Soalnya aku mau cinta ini tetap kayak sekarang, nggak usah mewah. Yang penting hangat. Malam itu menjadi saksi janji sederhana mereka. Bukan di altar megah, bukan di hadapan banyak orang, tapi di antara bintang dan suara jangkrik. Janji untuk saling mengingatkan saat satu lupa, saling mendekap saat salah satu jatuh, dan tetap berjalan bersama meski langkah kadang tak seirama. Dalam hati Nisa berdoa, semoga rasa yang tumbuh malam itu tidak pernah pudar. Bahkan ketika nanti usia menua, rambut memutih, dan dunia berubah. Ia menatap Arga sekali lagi, matanya berkilau oleh pantulan cahaya lampu teras. Terima kasih, sudah nggak nyerah waktu aku keras kepala, bisiknya. Arga membalas dengan senyum hangat, menatapnya dalam. Seolah ingin mengatakan tanpa kata, aku akan tetap di sini selama kamu mau bersandar. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan damai. Setiap pagi, aroma kopi yang diseduh Nisa menyambut Arga sebelum berangkat kerja. Rumah kecil mereka di pinggiran kota terasa begitu hangat,
meski sederhana. Nisa mulai belajar menata dapur, mengatur jadwal belanja, dan bahkan menanam beberapa pot bunga di halaman depan. Arga selalu memuji hasil masakannya, walaupun terkadang rasanya belum sempurna. Mereka tertawa bersama, saling menggoda, dan mengisi rumah itu dengan cerita-cerita kecil yang membentuk fondasi kebersamaan. Tapi seiring waktu berjalan, perlahan rutinitas mulai menelan keindahan itu. Arga semakin sering pulang malam karena beban kerja yang bertambah. Sementara Nisa mulai merasa kesepian di rumah yang dulu terasa penuh tawa. Awalnya, Nisa mencoba memahami. Ia tahu suaminya bekerja keras untuk masa depan mereka. Tapi lama-lama rasa sepi itu menjadi beban. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri di dapur. Memandangi jam dinding setiap malam. Menunggu suara langkah Arga di depan pintu. Kadang ia tertidur di sofa dengan lampu dapur masih menyala. Saat Arga datang, yang tersisa hanya dengkuran lelah dan sisa makan malam yang sudah dingin. Arga pun jarang punya tenaga untuk berbicara panjang. "Aku capek, Nis," katanya suatu malam, sambil melepas dasi dan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Nisa menatapnya, ingin bercerita banyak hal, tapi hanya tersenyum pahit. Ia tahu, cinta mereka tidak hilang. Hanya tertutup oleh kabut waktu yang perlahan menebal. Hari demi hari berlalu dalam pola yang sama. Rumah yang dulu penuh canda kini sunyi. Kadang hanya suara televisi yang menemaninya makan malam. Ia mulai menulis di buku harian tentang hari-hari kecil yang dulu mereka lewati. Tentang rasa rindu pada versi Arga yang dulu sering mengirim pesan manis di sela pekerjaan. Ia tidak ingin mengeluh, tapi hatinya mulai retak sedikit demi sedikit. Ia mencintai Arga sepenuhnya, tapi juga merindukan perhatian yang dulu membuatnya merasa hidup. Dalam diam, Nisa berdoa setiap malam di kamar, memohon agar kehangatan itu kembali. Kadang air matanya jatuh di bantal, membasahi lembar doa yang tak pernah terucap. Ia menatap langit-langit kamar sambil berbisik. Apa ini yang disebut ujian rumah tangga? Tidak ada yang menjawab, hanya suara jam berdetak pelan, mengiringi kesunyian yang semakin panjang. Suatu sore, langit tampak muram. Hujan turun perlahan membasahi jendela ruang tamu, menimbulkan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi kali ini justru terasa menyesakkan. Nisa duduk di kursi dekat jendela sambil memandangi jalan yang mulai tergenang. Di hadapannya, secangkir teh hangat telah lama kehilangan uapnya. Sudah 3 hari Arga pulang larut tanpa kabar. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi hatinya terasa tidak tenang. Ia mencoba menelepon, namun panggilannya tak dijawab. Mungkin dia sedang rapat, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik kata-kata itu, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Di dalam rumah yang sunyi, Nisa merasa seperti berbicara dengan dinding. Tak ada tawa, tak ada cerita, hanya denting hujan yang jatuh di genting. Ketika malam datang dan pintu akhirnya terbuka, Arga masuk dengan wajah lelah. Jasnya basah, rambutnya berantakan, dan ekspresinya datar. Nisa berlari kecil menghampiri, menyodorkan handuk sambil bertanya dengan lembut, "Mas dari mana?" "Aku khawatir." Tapi Arga hanya menatap sekilas, lalu menjawab singkat, "Kerja." "Nis, jangan tanya-tanya terus. Aku capek." Suaranya datar namun tajam, membuat dada Nisa sesak. Ia tidak bermaksud mengusik, hanya ingin tahu kabar suaminya. Tapi kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin.
Nisa mundur perlahan, menunduk, dan membiarkan Arga berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Ia duduk kembali di ruang tamu, menatap handuk di tangannya yang belum sempat digunakan, lalu perlahan meletakkannya di meja. Di luar, hujan semakin deras. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Nisa menangis bukan karena rindu, tapi karena kecewa. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dua wajah tersenyum bahagia dalam balutan pakaian putih. Kini terasa begitu jauh dari kenyataan. Ia ingin marah, ingin menuntut, tapi bibirnya terlalu kaku untuk bicara. Ia hanya terisak pelan, berharap Arga akan keluar dan memeluknya, mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun yang terdengar hanya suara hujan yang semakin keras dan derit jam. Dinding yang seperti mengejek. Dalam hati kecilnya, Nisa mulai bertanya, apakah cinta bisa bertahan kalau salah satu berhenti memperjuangkan? Ia menatap keluar jendela, mencari jawaban pada langit yang kelabu. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan dirinya sendiri, sendirian di tengah hujan. Keesokan paginya, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga sudah berangkat sebelum matahari terbit, meninggalkan meja makan dengan sisa roti yang belum disentuh. Nisa duduk sendirian, memandangi kursi kosong di seberang tempatnya biasa duduk. Dulu, kursi itu penuh cerita. Mereka sering bercanda tentang hal kecil. Siapa yang harus mencuci piring? Siapa yang lupa menutup botol susu? Tapi kini semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Nisa menatap jam dinding, jarum pendeknya seolah berjalan lambat, menambah panjang kesepian pagi itu. Ia beranjak ke dapur, merapikan piring, lalu membuka jendela. Angin pagi masuk perlahan, membawa aroma tanah basah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang masih terasa berat. Dalam diam, ia tahu sesuatu dalam pernikahannya sedang berubah, dan bukan ke arah yang ia harapkan. Siang itu, ia memberanikan diri untuk menulis surat. Bukan surat panjang penuh kata romantis, melainkan sebuah curahan hati yang selama ini ia tahan. Di atas kertas putih, tangannya bergetar saat menulis kalimat pertama, "Aku merindukan kita yang dulu, Mas." Kalimat itu sederhana, tapi baginya berat sekali. Ia menulis tentang hari-hari mereka yang penuh tawa, tentang bagaimana dulu Arga selalu menggenggam tangannya saat menyeberang jalan, tentang makan malam sederhana yang terasa mewah hanya karena mereka menikmatinya bersama. Ia juga menulis tentang bagaimana kini kehangatan itu perlahan memudar, digantikan dengan dingin dan jarak yang tidak terlihat. Setiap kata terasa seperti tetesan air mata yang jatuh ke atas kertas. Nisa menulis hingga tinta hampir habis, lalu melipat surat itu rapi dan meletakkannya di atas meja makan, tempat di mana dulu cinta mereka sering tumbuh dari percakapan kecil. Sore hari, Arga pulang dengan langkah tergesa. Ia tampak lebih tenang kali ini, tapi lelahnya masih tampak jelas. Saat matanya menangkap surat itu, ia terdiam. Ia membacanya perlahan, lalu menatap ke arah dapur di mana Nisa sedang berdiri diam, berpura-pura sibuk mencuci piring. Hening. Hanya suara air mengalir di wastafel. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Arga melangkah mendekat. Ia berdiri di belakang Nisa, namun tak langsung bicara. Hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Maaf." Suara itu nyaris tenggelam oleh suara air, tapi cukup untuk membuat Nisa berhenti.
Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Arga menyentuh bahunya dengan ragu. Seperti seseorang yang takut menyentuh kenangan yang hampir pudar. "Aku juga rindu kita yang dulu," katanya. Saat itu, tanpa banyak kata, Nisa tahu cinta mereka mungkin tak lagi sempurna, tapi belum benar-benar hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil mereka terasa hidup lagi. Tidak dengan tawa keras atau obrolan panjang, tapi dengan keheningan yang hangat. Nisa duduk di ruang tamu, menatap hujan yang turun di luar jendela. Arga duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Uapnya naik perlahan, bercampur dengan aroma tanah basah dari luar. Ia menyerahkan 1 cangkir kepada Nisa tanpa berkata apapun. Nisa menerimanya, jari mereka sempat bersentuhan sebentar, singkat. Tapi cukup untuk membuat dada mereka bergetar pelan. Tidak ada kata maaf panjang, tidak ada janji besar. Hanya kehadiran yang selama ini mereka lupakan nilainya. Kadang cinta tidak perlu diperjuangkan dengan heroik. Cukup dengan keberanian untuk tetap tinggal saat segalanya terasa runtuh. Arga menatap hujan yang menetes di kaca jendela. "Aku sadar," katanya pelan. "Aku sibuk membangun masa depan. Tapi lupa siapa yang kucintai di masa kini." Kalimat itu membuat Nisa menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Ia tak menjawab, hanya menggenggam cangkirnya lebih erat. Namun Arga melanjutkan, "Kalau kamu masih mau, aku ingin belajar lagi. Belajar jadi suami yang kamu butuhkan. Bukan hanya yang kamu harapkan." Nisa terdiam lama, lalu menatapnya dengan mata yang masih basah. "Aku nggak butuh sempurna, Mas. Aku cuma butuh kamu yang dulu. Yang mau dengar. Yang mau duduk bareng tanpa harus terburu-buru." Hujan semakin deras. Tapi di dalam rumah itu, kehangatan perlahan tumbuh kembali. Mereka menghabiskan malam itu dengan diam, namun diam yang penuh makna. Tidak ada pertengkaran, tidak ada luka yang dibuka ulang. Hanya 2 hati yang mencoba saling memahami dari awal lagi. Di luar, suara hujan seperti lagu lama yang mereka kenal, lembut. Namun membawa kenangan yang tak ingin mereka lupakan. Arga perlahan menggeser duduknya, mendekat, lalu memeluk Nisa dari samping. "Aku janji, mulai besok kita belajar lagi dari nol," bisiknya. Nisa tersenyum, kali ini tanpa air mata. "Dari nol pun gak apa-apa. Asal bareng." Mereka menatap jendela bersama, menyaksikan sisa hujan yang mulai reda. Di balik awan gelap, bulan mulai menampakkan diri, samar tapi nyata. Sama seperti cinta mereka, tidak sesempurna dulu, tapi masih ada. Masih cukup untuk menyinari malam yang dingin itu. Dan di sanalah kisah mereka kembali dimulai, bukan dari awal, tapi dari keberanian untuk memperbaiki yang pernah retak.